Halo, selamat sore rekan-rekan. Kali ini part 2, ingin melanjutkan unboxing yang part pertama. Jadi kali ini poin bahasannya itu hanya dua, yaitu floating modul dan stopwatch base design. Oke, pertama mungkin singkat ya. Jadi eh, apa itu floating plate, floating modul? Eh, jadi untuk beberapa tipe G-Shock yang pasca tahun 2015 itu sudah menggunakan teknologi modul floating atau mengambang ya, modul yang mengambang. Nanti sumbernya dan penjelasannya bisa saya cantumkan di deskripsi sehingga teman-teman bisa mengecek sendiri. Jadi ternyata setelah saya cek, rupanya beberapa G-Shock yang low end itu juga mendapatkan teknologi floating modul seperti 5600E, terus DW 6900 dan ini apa 9052 si Little Frog ini ya. Nah, semestinya teknologi tersebut hanya untuk Gravity Master dan Mud Master dan Frogman yang ISO Diver Certified. Tapi cukup beruntung karena beberapa yang klasik juga dapat merasakan teknologi ini. Jadi not bad ya. Jadi apa itu floating modul? Jadi sejak awal 80-an si teknologi triple ten ini sudah lama diterapkan ya. Lalu pada tahun 2015 sudah ada kemajuan. Jadi mereka menggunakan alpha gel gitu ya, alpha gel dan uretan gitu, kayak semacam rubber gitu ya, yang ada di sekeliling jam tangan gitu, di sekitar di sininya gitu ya. Sementara untuk modulnya itu sendiri, kalau dalam ilustrasinya dia dalam hollow case dan vakum. Jadi kalau terbentur-bentur dia tetap stabil modulnya. Terus gelnya itu namanya Alpha Gel, itu pabrikan khusus seperti pabrikan khusus yang punya perusahaan Taicha itu spesialis lah ya, spesialis chemical yang untuk produk-produk komersil. Kalau tidak salah, sepatu Asics yang ada gelnya itu sama ya, menggunakan produk dari teknologi Taika atau Alpha Gel ini gitu. Jadi Alpha Gel itu terbatas, dan saya pikir untuk yang klasik dan basic ini bisa mendapatkan fasilitas itu, wah itu saya pikir luar biasa sekali ya. Oke, jadi itu kelebihannya. Lalu yang kedua, jika teman-teman perhatikan DW 9052 ini atau Little Frog ini sebenarnya resemblance dari DW 02, DW 03 dan DW 8800 ya, sebelum sampai ke DW 9000. Ya, saya juga baru tahu sekarang gitu ya.
setelah mempelajari, dan ternyata keduanya itu DW002 dan 003 dipakai oleh French Navy atau Marine Nationale untuk underwater navigation dan clearance diver gitu ya. Nah, yang dua-duanya ini JDM ya, jadi dari Jepang pada era itu tahun 90-an, dari 95 sampai 97. Dan yang mencengangkan rupanya DW001 adalah stopwatch, instrumen stopwatch teman-teman. Jadi sebenarnya tidak salah lah ya bahwa desain ini yang tombol-tombolnya besar itu mengacu ke DW001 gitu. Jadi basisnya adalah stopwatch yang kemudian dihybridkan dengan jam tangan ini gitu. Jadi saya pikir sangat unik ya gitu. Nah, jadi saya lihat persis ya desain dialnya agak berbeda, tapi kronografnya itu increment ininya mirip gitu ya, seperti DW001 yang tahun 95. Jadi saya pikir stopwatch jadi sebagai alat ukur itu memang penting gitu ya bagi profesional dan untuk purposif gitu. Ya misalnya untuk olahraga, sport, lalu kalau di kami itu untuk logistik gitu ya. Logistik, timing karena harus urgensi, dia harus di manage gitu waktunya dengan baik. Nah, lalu saya pikir dari evolusi desain tersebut di 90s ya. Jadi ini 90s, era 90s, era-era boleh dibilang radikalnya jam tangan digital yang dipelopori sebenarnya oleh Seiko gitu ya. Seiko di tahun 70, 80, bahkan kalau saya pernah ingat itu Seiko A728 itu sempat dipakai oleh NASA ya, NASA, tapi itu sudah format stopwatch seperti ini gitu, udah ada 2 baris. Jadi saya pikir pengembangan dari situ, dan nampaknya si Casio mengoptimalkan digital watch instrumen ini menjadi lebih semakin profesional ke era boomnya 90 gitu. Jadi ini sangat radikal ya, radikal in a sense departure berangkat dari yang hybrid antara analog digital quartz menjadi digital quartz yang memang leading gitu. Jadi saya pikir 90s atau era-era 90-an waktu saya masih kecil memang itu momentumnya lah gitu ya. Momentumnya, dan kita bisa lihat desain dari tombol-tombol ini yang begitu besar. Dia memastikan fungsinya tercapai. Jadi saya pikir ya tepat lah ya kalau dibilang desain yang radikal gitu. Jadi sementara era 2000-an dia udah semakin smooth dan proporsional desain-desainnya, jadi udah lebih modern. Tapi bagi ya mungkin teman-teman atau anak muda yang bisa menikmati ini, desainnya sangat unik gitu. Jadi saya juga sempat bertanya-tanya kenapa begini gitu ya, dan ternyata sudah ketemu jawabannya
Kalau secara fungsi saya pikir sangat optimum ya, fungsi stopwatch, terus countdown, dia benar-benar menopang gitu. Lain halnya kalau apa tombolnya kecil-kecil yang susah dijangkau, tapi ternyata ini tidak gitu. Jadi itu teman-teman. By the way, ini teman ada yang nanya, itu strapnya apa Pak? Ini strap kanvas nilon yang punya EW100 gitu ya. Jadi sangat enak. Sebenarnya looknya 18 mm, tapi disesuaikan. Ini ternyata pas. Saya menghindari menggunakan yang ada pakai adapter gitu ya. Terus ini sebenarnya bagus, yang strap-strap tersebut dan adaptornya, cuman saya khawatir pada saat dipakai dan penuh pressure itu dia rentan gitu. Jadi kalau ini langsung direct, resikonya dikurangin. Tapi sebenarnya bagus sih, kalau saya nanti ada waktu juga pasti saya coba kok yang adaptor itu gitu. Oke, demikian gambaran singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Pamit.